Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pemirsa Hidup Berkah Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali berjumpa di video singkat video dakwah Hidup Berkah Channel yang pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit sekilas mengenai kampanye LGBT yang pada kesempatan beberapa waktu terakhir ini begitu marak di dunia kita, termasuk di negeri kita, di Indonesia kita yang tercinta ini. Salawat serta salam semoga senantiasa kita sampaikan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan orang-orang yang selalu istiqomah menjadi para pembela dan pejuang Islam hingga yaumil akhir. Baik pemirsa Hidup Berkah Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bahwasannya ada salah satu tokoh HAM dan pejuang LGBTQI+, yaitu Jessica Stern, yang pada kesempatan beberapa waktu lalu merencanakan untuk hadir ke tengah-tengah kita di Indonesia ini dalam rangka untuk memajukan hak para pejuang atau para penyintas LGBTQI+ ini. Namun kita sama-sama ketahui bahwasannya kedatangan dia tidak jadi karena dikecam oleh berbagai macam pihak yang melarang, yang nanti ketika dia datang ke Indonesia ini sangat dikhawatirkan, ditakuti akan semakin berkembang penyakit berkenaan dengan LGBTQI+ ini. Maka dari itu pemirsa Hidup Berkah Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sangat mengetahui dari peristiwa tersebut bahwasannya di satu sisi di tengah-tengah masyarakat kita ini masih banyak orang-orang yang memiliki peran penting untuk menjaga kemurnian akidah kita, kemurnian kita agar terbebas dari berbagai macam kemaksiatan. Namun di sisi lain kita melihat bahwasannya effort untuk menyebarkan LGBT ini begitu luar biasa, bahkan sampai-sampai didanai oleh negara, gitu ya, didanai oleh Amerika Serikat. Oleh karena itu kita harus selalu waspada dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, termasuk tontonan kita, akses informasi yang kita dapatkan melalui film, melalui berita, melalui video-video di YouTube, melalui sosial media. Kita juga harus waspada, sehingga dari kewaspadaan kita itu kita dapat memfilter konten-konten itu, kita dapat menghindarkan diri kita dari aspek alam bawah sadar yang dapat mempengaruhi kita dalam bertindak, menilai, dan juga beraktivitas. Oleh karena itu, sahabat Hidup Berkah Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui kaum muslimin terbanyak di seluruh dunia ada di negara kita. Oleh karena itu, peran yang terbaik, peran yang luar biasa, yang effortnya atau dampaknya begitu besar, yang dapat berdampak bagi seluruh dunia kaum muslimin, tentu saja datangnya dari Indonesia. Karena kaum muslimin di sini adalah cerminan dari kaum muslimin dari negara lainnya, sehingga kaum muslim di negara lainnya ketika melihat kita dapat menjaga diri kita dari LGBT tidak terpengaruh oleh kampanye-kampanye tersebut, maka kita akan dapat memberikan contoh pada negara lain bahwasannya memang perjuangan untuk melawan kemaksiatan ini selalu dilakukan, disebarluaskan di berbagai macam sudut dunia ini, khususnya di negeri kaum muslimin. Yang tentu saja kita lakukan ini semua itu adalah dalam rangka untuk menjaga negeri kita yang sebelumnya sudah gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kertora harjo, menjadi lebih baik lagi. Tentu saja kita sama-sama melihat di tengah-tengah negeri kita ini masih banyak sekali, khususnya di negeri-negeri kaum muslimin yang mana harusnya wajib, sudah sewajarnya diterapkan syariat Islam di tengah-tengah kehidupan kita, yang dulu sudah sempat pernah berlanjut di tengah-tengah kehidupan kita, pernah berlangsung, tapi pada kesempatan kali ini, pada kehidupan kita ini sudah selama 100 tahun kurang lebih Hijriah, kita sudah tidak pernah merasakan lagi hidup di bawah naungan syariat Islam secara kafah. Maka tentu saja dengan tegaknya syariat Islam secara kafah itu pasti akan mewujudkan keberkahan, turunnya, tersebarnya rahmat
bagi seluruh alam. Tidak hanya bagi manusia, tapi juga bagi hewan, tumbuhan, makhluk hidup, apapun yang ada di kehidupan kita itu semua dapat merasakan rahmat yang turun dari Allah secara sempurna karena diterapkannya Islam secara kafah. Lalu pemirsa Hidup Berkah Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dampak yang luar biasa yang kita rasakan ketika kita melihat di dunia kita ini banyak sekali syariat Islam yang belum diterapkan di tengah-tengah kehidupan kita. Salah satu dampak yang ketika kita membahas soal LGBT ini yang kampanyenya semakin masif, yaitu adalah persebaran virus-virus atau penyakit menular seksual. Dalam hal ini kita akan mencoba bahas berkenaan dengan LGBT. Nah, kita sama-sama ketahui di kesempatan yang lalu tanggal 1 Desember adalah tanggal di mana diperingati Hari AIDS Sedunia. Seperti biasa setiap tahunnya. Namun sama-sama kita ketahui bahwasannya peringatan ini hanya seolah-olah bahwasannya orang-orang yang menjadi penyintas, orang-orang yang menjadi korban atau orang-orang yang menjadi pelaku bahkan untuk menyebarkan virus HIV AIDS ini, mereka itu adalah sebenarnya hanya ingin beranggapan atau memsuasanakan di tengah-tengah masyarakat itu agar orang-orang seperti ini tidak dijauhi gitu. Kampanyenya seolah-olah seperti itu. Padahal sebenarnya adanya peringatan ini tidak memberikan dampak yang luar biasa dalam hal untuk mencegah penyebaran virus, mencegah penyakit menular seksual, dan lain sebagainya. Karena kita sama-sama ketahui bahwasannya penyebaran virus HIV ini yang disebabkan oleh berbagai macam faktor, yaitu bertukarnya alat jarum suntik yang tidak sekali pakai, kemudian free sex yang tercatat di data Kemenkes Indonesia itu sebanyak 28,1%. Kemudian yang paling mengejutkan, masih kita tidak jauh-jauh dari LGBT, yaitu adalah 18,7% dari mereka itu adalah pelaku LGBT. Nah, justru seolah-olah dengan adanya peringatan Hari AIDS Sedunia kemudian disemarakkannya jualan kondom di mana-mana dengan mudah aksesnya di setiap minimarket yang ada. Ini seolah-olah semakin mengesahkan, ya, menjustifikasi, melegitimasi seolah-olah aktivitas free sex ini boleh untuk dilakukan, asalkan dilakukan dengan aman. Nah, ini ya dampak yang terjadi, bahwasannya ketika kita mengetahui kehidupan kita sebagai seorang muslim ini harusnya diatur dengan Islam, namun kita melihat realitas di tengah-tengah masyarakat, kehidupan ini masih sangat jauh dari Islam. Padahal kita ketahui dalam Islam itu berbagai macam upaya dilakukan oleh Islam untuk menjaga kaum muslimin, untuk menjaga umat manusia dari kemaksiatan. Sudah disiapkan berbagai macam lapisan atau layer yang mana harus diterapkan di tengah-tengah masyarakat untuk menjaga kaum muslimin dan juga umat manusia agar dapat terhindar dari LGBT atau seks bebas ini. Termasuk diantaranya adalah menundukkan pandangan, kemudian memisahkan kehidupan laki-laki dan perempuan agar tidak bercampur baur, melakukan muamalah atau hal-hal yang dibolehkan dalam syariat hanya pada konteks hal-hal yang dibolehkan oleh Rasulullah, dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat pada lawan jenis. Kemudian jika nafsu itu tetap muncul, maka yang kita lakukan adalah berpuasa misalnya, atau melakukan aktivitas lain yang bermanfaat yang dapat menyalurkan energi kita yang tidak terpakai ini untuk aktivitas yang positif. Dan jika ternyata masih tidak bisa seperti itu, maka syariat Islam yang paling terakhir, mereka lah yang berperannya itu adalah dalam hal ketika seorang itu sudah melakukan zina, baik itu muhson, ghairu muhson, maka mereka-mereka ini akan kita berlakukan hukum syariat Islam, yaitu adalah hukum rajam atau hukum cambuk. Bergantung pada bagaimana status pernikahan seorang muslim atau muslimah tersebut. Maka dari itu kita ketahui bahwasannya kalau dalam dunia kapitalisme ini yang luar biasa, dalam dunia kapitalisme seolah-olah
seseorang atau seorang manusia itu melakukan hubungan seks itu hanya untuk dalam rangka meraih kebahagiaan atau meraih kesenangan yang semu. Ya, pemirsa. Meraih kesenangan yang semu seolah-olah dari hubungan tersebut kemudian dia akan merasakan kebahagiaan. Dia tidak pernah memikirkan bagaimana dampak yang terjadi ketika aktivitas tersebut dilakukan. Nah, sebuah aktivitas hubungan badan tersebut ketika dilakukan bagaimana dampaknya. Padahal di dalam syariat Islam ketika seorang laki-laki dan perempuan terlebih berkenaan dengan orang-orang yang sudah menikah, maka di sana terlibat banyak sekali syariat yang berupaya untuk menjaga kelestarian umat manusia. Menjaga kelestarian ini tidak hanya dari segi kesehatan, pemirsa, tapi juga dari segi tingkat kecerdasan, tingkat menjaga kehormatan, menjaga taraf ekonomi. Karena dampak dari dilakukannya seks bebas ini ketika kemudian terjadi kehamilan, baik itu diaborsi atau tidak, maka terjadilah kerusakan generasi. Nah, ini hal-hal yang tentu saja kita tidak inginkan, pemirsa. Oleh karena itu, sudah saatnya kita sebagai seorang muslim untuk membalikan diri kita kepada syariat Islam yang mana notabene hal ini tidak akan pernah terwujud, tidak pernah juga dicontohkan oleh Rasul untuk diterapkan syariat Islam kecuali dengan tegaknya daulah khilafah. Yang mana daulah khilafah ini adalah sebuah wadah, satu-satunya wadah yang dapat mewujudkan syariat Islam secara kafah. Oleh karena itu, mari kita perjuangkan bersama-sama tegaknya syariat Islam di muka bumi ini sehingga terwujudnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ini benar-benar terwujud secara sempurna dan paripurna, dan juga turunnya rahmat bagi seluruh alam. Islam rahmatan lil alamin itu benar-benar terwujud secara sempurna. Sekian, terima kasih. Jika ada salah kata kurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah wabiridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رب قلبنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير.